Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman mengakses video ini. Oke, jadi ini teman-teman, di video ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Di mana kita akan membahas tentang kenapa kita membeli sesuatu dan bukan sekedar apa yang kita beli, tapi kenapa kita itu bisa memutuskan untuk membeli. Nah, mulai dari pertanyaan pertama di sini, mengapa orang membeli suatu produk? Ya, kenapa kita membeli suatu produk? Apakah karena harganya murah kah? Atau karena mereknya terkenal? Atau karena mungkin teman-teman kita juga pakai? Atau jangan-jangan kita itu membeli itu bukan karena butuh, tapi cuma karena ingin aja. Atau bisa jadi sebenarnya kita emang nggak ingin, tapi kita karena ditekan oleh keadaan sosial, keadaan lingkungan-lingkungan kita yang mungkin sudah mengikuti tren-tren tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita memiliki ini tujuan pembelajaran di mana kita itu bakal mencoba memahami itu semua ya. Jadi gini, kita tuh bakal bahas apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen, terus bagaimana cara konsumen berpikir, bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan, dan yang paling menarik, kenapa mereka itu sering tidak rasional dalam membuat sebuah keputusan. Banyak sekali tanpa kita sadari, kita juga sering melakukan hal-hal yang tidak rasional dalam membuat keputusan. Adapun kadang-kadang kita greget gitu loh, pengen membeli sesuatu ketika sesuatu itu sudah sampai rumah, rasanya sudah biasa saja. Gitu. Ternyata bahkan ada beberapa mungkin dari teman-teman yang membeli sesuatu ketika dia udah sampai rumah, teman-teman bahkan tidak pernah menggunakannya sama sekali atau bahkan belum pernah membukanya sama sekali. Nah, jadi gini, bagaimana sih perilaku konsumen itu bekerja? Jadi gini ya teman-teman, biar gampang dipahamin, teman-teman bayangin aja kalau sebuah perilaku konsumen itu seperti sebuah perjalanan. Jadi kita selalu memulainya dari pengaruh dari luar, masuk ke dalam pikiran, diproses, lalu kita menghasilkan sebuah keputusan. Nah, di akhir kita itu tidak selalu berakhir dengan keputusan yang logis. Jadi gini teman-teman, di materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengikuti perjalanan itu dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada slide dengan judul faktor yang mempengaruhi. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama ya. Apa yang sebenarnya mempengaruhi perilaku konsumen? Oke, secara umum ada tiga hal utama di sini, yaitu adalah budaya, sosial, dan pribadi. Nah, tiga hal ini itu fondasi dari semua keputusan yang diambil dari konsumen. Nah, menariknya, seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya sudah dipengaruhi oleh ketiganya. Itu seperti itu. Oke, next lagi, di sini ada juga faktor budaya. Ya, kita akan mulai dari yang paling dalam pengaruhnya yaitu apa? Yaitu adalah budaya. Jadi gini teman-teman, budaya itu kayak program default gitu loh dalam diri kita. Karena apa? Karena itu sudah lahir dari kecil. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah diajarkan. Jadi apa yang dianggap penting, apa yang dianggap benar, dan bagaimana cara hidup. Contoh sederhana aja teman-teman. Kenapa sih orang Indonesia itu makan nasi? Padahal eh, ilmuwan modern-modern saat ini atau pakar kesehatan saat ini, mereka banyak yang mengeluhkan bahwa nasi itu sebenarnya tinggi glukosa. Terus kemudian nasi itu sebenarnya tidak baik. Nasi itu kalau dikonsumsi itu nanti akan menimbulkan lonjakan gula yang tinggi. Nasi itu karbonnya banyak banget sekali kita makan dapat kenyang. Kita banyak dapat karbonnya daripada proteinnya. Nah, jadi kenapa kita memilih nasi? Jadi bukan karena itu satu-satunya pilihan, tapi karena kita dibesarkan dengan kebiasaan itu. Nah, teman-teman bayangkan saja kalau dalam marketing, budaya itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita ubah dengan mudah. Justru kita harus memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Apalagi sekarang teman-teman, sebagaimana kita tahu, di mana kita adalah negara dengan mayoritas umat muslim di dalamnya. Sejatinya, seharusnya, dan sekarang juga sudah banyak yang kita lihat respon-respon di sosial media ketika ada budaya bertentangan dengan ajaran-ajaran Muslim, itu pun akan membuat tidak nyaman orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada dampak dari budaya. Nah, walaupun teman-teman budaya itu kan nggak terlihat ya,
tapi dampaknya itu sangat besar. Kenapa? Karena budaya itu bisa membentuk nilai yang kita pegang, preferensi kita, bahkan gaya hidup kita. Nah, contohnya ya teman-teman, sekarang itu banyak orang udah mulai hidup sehat. Nah, dari kebiasaan atau dari ada preferensi orang itu sudah memiliki gaya banyak orang mulai hidup sehat seperti itu, akhirnya muncul sekarang makanan organik, minuman low sugar, produk eco-friendly, makanan yang dengan high protein dan sebagainya yang difokuskan kepada kesehatan. Dan ini bukan sekedar tren, tapi perubahan nilai dalam masyarakat. Jadi kalau kita ingin menjual sesuatu, kita harus bertanya, kira-kira produk ini sesuai nggak sih sama nilai yang dianut oleh konsumen? Nah, kemudian juga di sini ada faktor sosial. Ya, kita sering berpikir bahwa keputusan kita itu murni dari diri sendiri. Padahal ya sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kita sangat dipengaruhi oleh ada teman, ada keluarga, ada lingkungan sekitar. Nah, kalau di marketing kita sebut ini variabelnya namanya reference group. Itu adalah kelompok yang mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Adapun di sini adalah pengaruh sosial. Jadi gini teman-teman, untuk menyederhanakan saja ya teman-teman, kenapa sih banyak orang itu membeli produk tertentu? Ya, karena apa? Karena kadang-kadang kebanyakan teman mereka tuh pakai juga. Influencer mereka merekomendasikan. Atau lingkungan mereka tuh menganggap itu tuh normal-normal aja. Bahkan dalam banyak kasus, kita tuh beli sesuatu bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena kita sebenarnya hanya ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itulah yang disebut dengan peer pressure. Akhirnya kita kadang-kadang kehilangan jati diri kita. Kadang-kadang kita menggunakan atau membeli sesuatu yang tidak nyaman kita beli. Karena faktor keuangan kah, atau memang kita sebenarnya basically tidak suka produk itu. Tapi hanya karena tekanan dari peer pressure kita, jadi kita akhirnya membeli itu. Terus kemudian di sini ada faktor pribadi. Nah, jadi gini teman-teman, kita itu hidup dalam budaya dan lingkungan yang sama. Tapi setiap orang itu tetap berbeda. Saya sekarang tinggal di budaya ada di Jawa Tengah dengan budaya yang kental dengan adat Jawa. Kita berbicara ngapak dan sebagainya, tapi bukan mengindikasikan bahwa kita itu semuanya sama, ya. Karena perbedaan ini tuh berasal dari ada usia, ada pekerjaan, ada kondisi ekonomi, ada kepribadian, dan ada gaya hidup. Contohnya nih ya teman-teman, mungkin ini related ya. Mahasiswa itu mungkin akan berpikir dua kali untuk beli kopi mahal, ya, sekelas mahasiswa. Tapi kalau seorang profesional mungkin tidak. Jadi mereka, oh oke lah, kita beli yang mahal-mahal aja sekalian. Nah, jadi produk yang sama itu bisa punya arti yang berbeda dan untuk orang yang berbeda. Ada orang yang mengatakan bahwa pergi ke Starbucks hanya beli Americano itu hanya membeli gengsi. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa pergi ke Starbucks membeli Americano dengan harga 30.000 itu adalah kita tidak hanya membeli kopi saja, tapi kita memberi sebuah kenyamanan dengan brand yang sangat-sangat melekat. Jadi sejauh ini kita sudah melihat bahwa keputusan konsumen itu tidak muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh ada budaya, lingkungan sosial, dan karakter pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran konsumen? Nah, teman-teman, kita masuk ke model psikologi konsumen. Ya, ini kita akan masuk kepada bagian yang lebih dalam lagi. Jadi kita akan berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran konsumen. Karena apa? Karena setiap keputusan pembelian itu sebenarnya dipengaruhi oleh sebuah proses. Ya, itu dimulai dari sebuah stimulus ya dari luar masuk ke dalam pikiran, diproses lalu menghasilkan sebuah respon. Dan contoh dalam stimulus itu contohnya kayak misalnya kita melihat iklan, kita melihat harga, kita mendengar rekomendasi teman. Tapi yang menentukan keputusan itu bukan stimulusnya, melainkan bagaimana konsumen itu memproses di dalam pikirannya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kita masuk ke slide 12. Saya memiliki beberapa pertanyaan gini ya. Kenapa seseorang akhirnya bertindak? Ya, jawabannya adalah karena mereka mempunyai kebutuhan. Jadi di sini ada Maslow, ada Freud, dan ada Herzberg. Oke, kita mulai dari Maslow gitu ya. Eh,
kita mau menjelaskan tentang Maslow saja hari ini. Jadi gini, Maslow itu kebutuhan mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya bertingkat, ya. Mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan untuk dihargai dan diakui. Contohnya teman-teman, orang beli kopi itu bukan karena haus lagi, tapi karena sebenarnya dia ingin nongkrong, ingin terlihat santai, ingin merasa bagian dari sesuatu. Nah, jadi konsumen itu sebenarnya tidak membeli produk, mereka membeli makna dari di balik produk-produk tersebut. Kemudian di sini kita akan belajar tentang persepsi. Nah, menariknya, konsumen itu tidak melihat dunia itu secara objektif. Ya, teman-teman, sebagaimana kita tahu, mereka melihat dunia itu berdasarkan persepsi dari mereka aja. Dan persepsi ini bisa beda-beda untuk setiap orang. Ada yang hanya memperhatikan hal tertentu, ada yang menafsirkan sesuatu sesuai keyakinan mereka, dan ada yang hanya mengingat hal yang mereka suka. Nah, itulah kenapa dua orang itu bisa melihat produk yang sama, tapi dua orang itu memiliki penilaian yang sangat berbeda. Nah, kalau dalam marketing, yang penting itu bukan hanya produknya, tapi bagaimana produk itu bisa dipersepsikan dengan baik oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita ada konsumen belajar dari pengalaman, ya. Jadi konsumen itu belajar. Jadi gini, setiap setiap pengalaman yang mereka alami akan mempengaruhi keputusan mereka berikutnya. Kalau dia punya pengalaman yang baik, mereka pasti akan mengulang. Tapi kalau buruk ya udah goodbye, mereka akan menghindari. Ya, contohnya sederhana teman-teman. Kalau misal teman-teman sekali beli makanan rasanya enak, besar kemungkinan pasti kita akan kembali. Ya, jadi loyalitas pelanggan itu bukan ke sebuah kebetulan, tapi hasil dari pengalaman yang konsisten. Terus di sini juga keputusan sering didorong oleh perasaan, bukan, sorry, maaf ini. Nah, keputusan itu sering didorong oleh perasaan, bukan semata-mata karena logika. Nah, ini adalah bagian yang paling sering kita abaikan, yaitu apa? Emosi. Ya, coba, banyak keputusan pembelian sebenarnya didorong oleh perasaan, bukan dengan logika. Jadi orang itu membeli karena ingin merasa, ada yang ingin merasa bangga lah, ada ingin yang bahagia lah, ada yang ingin percaya diri, atau bahkan hanya ingin diterima oleh lingkungannya. Nah, setelah mereka membeli, baru mereka mencari alasan logis untuk membenarkan keputusan itu. Nah, jadi konsumen itu membeli dengan emosi dan membenarkan dengan sebuah logika. Seperti itu. Kemudian di sini marketing bermain di ingatan konsumen. Ya, semua pengalaman, emosi, dan persepsi ini itu disimpan dalam memori. Jadi ketika konsumen dihadapkan pada sebuah keputusan, mereka pasti akan menggunakan memori tersebut. Jadi gini, mereka ingat pengalaman sebelumnya, brand yang pernah mereka lihat, dan perasaan yang pernah mereka rasakan. Secara teori, konsumen itu sebenarnya melalui beberapa tahap sebelum membeli. Tapi dalam prakteknya, proses ini tuh tidak selalu berjalan secara rapi, ya. Dan disinilah kita masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana sebenarnya konsumen itu akan mengambil sebuah keputusan. Nah, konsumen itu teman-teman melewati 5 tahap sebelum akhirnya mereka membeli. Ya, bagaimana sebenarnya konsumen mengambil keputusan? Kalau di layar Anda teman-teman di sini kita lihat ada 5 tahap. Pertama dimulai dari sadar akan kebutuhan, diikuti oleh mencari informasi, membandingkan pilihan, dan kemudian mereka mengevaluasi setelah membeli. Nah, tapi supaya lebih mudah dipahami, coba kita pakai contoh sederhana aja deh teman-teman. Misalnya gini, teman-teman di sini mau beli kopi ya, terus kadang-kadang gitu atau awalnya gitu ya, kita ngerasa kayaknya butuh kopi nih. Itu tahap pertama. Lalu kita cari informasi, lihat Instagram, terus kalau nggak tanya teman, itu tahap kedua. Habis kita tanya teman dan sebagainya, terus habis itu kita mulai bandingin kopi apa ya, kopi kenangan atau kopi janji jiwa ya, kopi kenangan atau Starbucks ya, Arasta atau Else Coffee ya, itu adalah tahap ketiga. Dan akhirnya kamu memilih dan membeli. Dan setelah itu kalau rasanya enak ya kamu akan kembali. Tapi kalau tidak pasti akan sebaliknya.
Itu tahap terakhir. Nah, jadi sebenarnya keputusan membeli itu bukan sesuatu yang instan. Sebenarnya ada proses di baliknya, ya. Tapi itu hanya teorinya seperti itu, ya. Dalam kenyataannya, dalam kenyataannya teman-teman, perilaku itu tidak kadang-kadang konsumen itu perilakunya memang tidak rasional, gitu loh. Konsumen itu tidak selalu berpikir seperti itu. Mereka sering mengambil jalan pintas. Itu yang disebut heuristik. Contohnya, kita sering pikir brand terkenal pasti bagus, tanpa benar-benar membandingkan sebenarnya itu emang benar-benar brand terkenal apa enggak. Atau cara informasi disampaikan bisa mengubah keputusan kita. Ini disebut namanya framing effect. Misalnya teman-teman, diskon 50% tuh sebenarnya terasa sangat menarik dibandingkan dengan hemat 50.000. Framingnya yang dimainkan. Padahal teman-teman nilainya itu bisa sama aja kan. Artinya, di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya konsumen itu tidak selalu logis, ya. Jadi kalau kita simpulkan, perilaku konsumen itu bukan hanya soal produk, tapi tentang budaya, lingkungan, pengalaman, emosi, dan cara berpikir. Karena apa? Karena marketing itu sekarang bukan hanya berbicara tentang menjual sesuatu, ya, tapi tentang memahami manusia, kayak gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.